Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 25 Bapak Suparno, yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar RW 22 semuanya, baik tamu undangan yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam acara halal bihalal dalam keadaan sehat, tidak terhalangi suatu apapun. Sebagai perwujudan rasa syukur sehat dan sempat ini, sebagai insan yang beragama, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, tentunya menurut agama kita masing-masing. Bapak Ibu hormati, biasanya kalau seperti ini hari itu RT2 itu biasanya memanggil ustadz atau mubalik dari luar. Tapi untuk kali ini panitia sudah rapat, sudah menentukan hari tanggal 20 April ini. Ternyata saya itu cari ustadz itu 4 orang, semuanya yang malam Ahad tidak bisa Bapak. Semuanya bareng semuanya. Karena yang malam minggu bisa, walau ini sudah ke malam minggu, akhirnya ya dengan terpaksa kita sendiri. Ya semoga tidak mengurangi kekhidmatan acara pada malam hari ini. Itu kan hanya pelengkap ya, tapi yang penting kan kita silaturahmi berkumpul di sini, nanti insya Allah akan saling memaafkan dan memberi maaf. Yang penting itu. Jadi mohon maaf kalau ini pesannya dari dalam saja dan nanti hanya singkat saja. Bapak Ibu yang hormati, kami akan menyampaikan secara singkat tentang halal bihalal, yang intinya dosa manusia itu ada 2 macam, yaitu dosa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, haqqun Allah, dan dosa kepada sesama manusia, haqqun nas. Kalau dosa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa itu caranya mudah. Pokoknya kamu minta maaf, menyesal, insya Allah Allah Tuhan Yang Maha Esa akan mengampuni. Walaupun dosanya sebesar seluas lautan pun, kalau manusia itu betul-betul minta maaf dan bertobat, Allah Tuhan Yang Maha Esa pasti akan mengampuninya, selama tobatnya tidak main-main. Ada salahnya sekalian. Tobatnya akan diterima itu kalau ada 3 syarat. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa maksiatnya. 1. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulang sampai mati. Itu ya. Yang ketiga yaitu disertai dengan beribadah, berbuat kebaikan kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Insya Allah kalau seperti itu, dosanya apapun akan diampuninya, asal tobatan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Apa ada yang main-main? Ada. Saya ini berbuat maksiat, tobat. Sesuk umatnya berbuat maksiat, tobat lagi. Itu namanya kapok lombok ya. Kapok lombok itu ya kita akan diampuni karena main-main. Yang perapatan tuku lotes kompetisen ya harus kalian. Wis kapok iso tuku lotes. Sesuk wis mari tuku lotesnya. Kompetisinya kapok itu namanya kapok lombok. Nah, semacam itu tobatnya tidak akan diampuninya. Jadi kalau itu betul-betul tobat dengan apa suka, pasti Allah akan mengampuninya. Itu kan kepada Allah. Sekarang kalau kepada manusia, hablum minannas, ya kita harus saling mengikrarkan, saling memaafkan, saling menerima dan memberi maaf. Allah Tuhan Yang Maha Esa belum memaafkan antar sama manusia kalau belum saling mengikrarkan. Maka kesempatan yang baik kita masih diberi kesempatan untuk ini,
nanti kita saling memaafkan satu dengan yang lain dan tidak ada dosa di antara kita. Nol ya, nol. Untuk itu sekalian, marilah ya kita bangun, terutama keluarga kita sendiri itu harus kompak, ya. Dibangun dari keluarga kita masing-masing dulu. Jadi keluarga itu harus kompak. Tapi yang dulu ya. Jadi misalkan bapak ibunya pengen ngulon, anaknya pengen witan, bapaknya pengen ngalor, katanya tidak kompak gitu. Nanti tidak akan kompak. Jadi kita harus sehati, seirama, semua harus satu arah. Gitu. Itu ini hanya dari keluarga dulu ya. Nanti kalau jatuh kita pada masyarakat dan sekitarnya. Itu kita dimulai dari keluarga dulu. Itu pokoknya yang penting nanti setelah hal halal tidak ada dosa di antara kita. Semua sudah nol. Padahal kalau dalam agama itu sekaligus orang minta maaf bersalah itu ada batasnya 3 hari. 3 hari harus sudah saling memaafkan. Kalau lebih itu sudah haram. Jadi kalau misalkan hari ini berbuat salah, ya segera minta maaf. Berjiwa kesatria. Walaupun saya disalahi, saya maafkan. Orang yang terbaik. Nah misalkan kalau ada orang yang sudah minta maaf, tetapi yang diminta maaf tidak memaafkan, itu sudah. Jadi dosanya yang minta maaf sudah ditanggung pada orang yang tidak memberi maaf. Jadi tidak masalah. Jadi kalau sudah minta maaf, katanya sudah ada maaf bagimu misalkan ya. Nah itu sudah dosanya ditanggung orang yang tidak mau menerima. Jadi tidak masalah. Ya memang seperti itulah memang. Kadang-kadang seperti itu kita kan sering berbuat salah. Dalam agama itu juga berbicara. Kita itu misalkan kalau dibuat salah, dibuat jengkel, misalkan kita dibuat yang tidak enak, kita boleh membalas. Misalkan kamu ditendang, kamu boleh menendang, boleh, asal yang sepadan. Kalau kamu ditendang, kamu balas dengan tendang dan pukul, itu tidak boleh. Berarti tidak berlebihan. Ya, sekalian. Misalkan dunia sing rapena. Contohnya gini, sekalian. Rupamu kayak kebu misalkan ya. Kamu boleh membalas, tapi sepadan. Wih, ya kayak kebu. Itu boleh. Tapi sudah nol itu, jadi semua bisa. Apalagi yang, wih kayak kebu metong, mencret. Itu namanya tidak boleh dunia. Itu tidak boleh. Jadi kalau membalas yang sepadan itu diperbolehkan. Tetapi kalau dia memaafkan, itu orang yang berjiwa besar. Walaupun dia dihina, tetap dia memaafkan. Jadi kalau bisa itu air toba dibalas dengan air susu. Jangan terbalik, susu dibalas dengan toba. Itu memang sulit. Nah itu tergantung, itulah orang yang berjiwa besar. Walaupun disakiti, dihina, tetap dimaafkan. Walaupun yang belum minta maaf, sudah Jano. Coba saya lihat. Kemudian apa ini ya? Jadi kalau bisa kita itu jangan berebut benar, ya. Lebih baik kita berebut sama, misalnya. Kalau berebut benar, nanti juga tidak akan merampungkan masalah. Kamu salah, kamu juga salah. Katanya lagi, saya berebut benar. Tapi lain kalau berebut salah, yang mengampuni Bapak Ibu, saya yang salah, mohon maaf. Pasti dimaafkan. Kalau kita berbuat benar, tidak akan menambah masalah. Dan kalau kita berbuat salah, insya Allah akan merampungkan masalahnya. Itu. Kemudian sekalian, bahwa orang Jawa itu kadang-kadang
kadang-kadang ngotak adik gatuk. Jadi mengartikan kalau doa itu ada 4 L. Ya. L yang pertama yaitu lebaran. Bagi lebar, wis bodoh tenan ini, bodoh. Yang Muslim setelah puasa kita sudah patuh dengan lebaran. Yang kedua, L yang kedua yaitu leburan, saling melebur dosa, saling memaafkan, saling silaturahmi. Yang jauh-jauh dari Jakarta, dari Bandung, Bogor, Surabaya tidak memandang resikonya jalannya macet, tetap dia berusaha pulang kampung untuk saling berhalal bihalal, ingin berjumpa dengan keluarga, ingin berjumpa dengan orang tua. Itu nilainya memang tidak berlebihan. Jadi walaupun dia mengorbankan harta jiwanya, tetap dia ingin pulang untuk saling memaafkan. Maka dari itu ini momen yang sangat penting. Ini ada pertemuan dolar, maka nanti setelah ini nanti kita harus saling memaafkan, tidak ada dosa di antara kita. Itu yang L yang kedua. Kemudian L yang ketiga, luberan. Jadi luber itu misalkan harta bendanya diluberkan pada orang lain. Diluberi ya Mas ya. Makanya ada istilah sedekah, zakat, infak. Kalau seperti ini yang senang itu anak-anak, cucu-cucu itu waduh, demi fitrah. Wah ini gak senang. Kemarin itu cucu saya itu juga mojok neng begini itu demi fitrah. Apa dok? Itu fitrah? Oh, wah, gak senang lah itu. Demi fitrah ini senang banget. Ternyata juga senang anak itu. Padahal kadang-kadang waktu-waktu agak senang ya. Begitu tangan mengagumi baik anak cucunya, ini tidak apa-apa, masih ada kesempatan untuk memberi itu, tidak masalah. Jadi itu senang mendapatkan itu. Tapi juga ada yang begini, bapak ibu itu juga kadang-kadang riken, yuk fitrahmu tak gawakin kok tidak hilang. Itu juga ada seperti itu. Kok ini 12 ini bukan di sini ya. Yo, minggu jadi nang kamu tak dapat itu juga ada. Tapi pokoknya menyenangkan gitu. Jadi itu mutiara. Jadi harta zakat benda itu kalau kita zakati nanti akan disuburkan oleh Allah. Kalau kita baik tidak diyakati nanti akan dihancurkan. Maka kita tidak ada jeleknya, kita harus saling memberikan pada orang lain. L yang ketiga. Kemudian L yang keempat yaitu laburan. Jadi laburkan seperti tembok itu kan putih ya, memblok setelah kita berhalal, saling memaafkan. Seperti laksana tembok yang putih, tidak ada noda dan jangan dinodai lagi. Dia sudah nolol dan kita harus saling memaafkan. Sudah lapor, itu namanya sudah berhal yang sesungguhnya seperti itu. Itu. Jadi untuk sekalian, itulah kadang-kadang kota ada harus seperti itu. Kemudian untuk sekalian masih waktunya agak karena kutung. Imam Ghazali ini membagi manusia itu ada 4. Barang siapa ingin di hidup yang aman, tentram, damai, sejahtera, ada 4 hal. Yang 2 yang harus diingat-ingat, yang 2 yang harus dilupa-lupakan. Yang 2 yang harus diingat-ingat, 1, kalau mendapatkan sumbangan, bantuan, kebaikan dari orang baik, dari orang lain, itu harus diingat-ingat betul. Nanti suatu saat saya akan membalasnya, minimal sama kalau ada. Syukur lebih banyak lebih bagus. Jadi kalau
kebaikan itu harus kita ingat-ingat betul. Nanti suatu saat kami akan membalas yang lebih baik, itu juga lebih bagus. Ini masalah, ingat-ingat betul. Kemudian yang diingatkan yang kedua, kalau kita ini menyakiti hati orang lain, ya, menyakiti hati, melecehkan, mengecewakan, itu harus diingat-ingat. Nanti kalau kita ingat, nanti akan terkontrol. Kalau kita akan berbuat yang demikian, teringat jangan sampai berulang perbuatan yang semacam itu. Itu yang harus diingat-ingat. Kemudian dua yang dilupa-lupakan, guys sekalian. Satu, kalau kita beramal, bersedekah, ini harus dilupa-lupakan. Ikhlas, tidak pamrih apapun, hanya karena Allah Tuhan yang Maha Esa. Pak, tolong saya infak, nanti tolong bicara di paling depan ya Pak. Dicontoh, ditatas, jumlahnya banyak, tolong diumumkan. Nah, itu namanya riya. Wong sedekah kalau riya itu di hadapan Allah Tuhan masa tidak ada artinya. Bagikan seperti debu di atas batu licin kena hujan, guys, belas tidak ada artinya. Itu sedekah yang riya. Makanya kalau kita sedekah yang ikhlas betul, tidak mengharapkan manusia, tapi hanya mengharapkan ridho Allah. Itu namanya yang betul seperti itu. Itu yang harus dilupa-lupakan, harus ikhlas. Kemudian yang kedua yang harus dilupa-lupakan, kalau kita ini disakiti, dibuajengkan dari orang lain, kita lupakan. Ini jangan ya buat saya. Sulit sekali disakiti, dibuajengkan, dikecewakan, pasti akan teringat terus. Tapi kita sangat berusaha supaya melupakan itu. Sebab tidak ada manusia yang sempurna, pasti punya ada kesalahan dan kekurangan masing-masing. Sebagai manusia adalah orang yang menyesal perbuatan dan untuk diperbaikinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang juga namanya orang banyak ya, sabar itu ada batasnya. Oh, berarti tidak sabar nih. Sabar ada batasnya. Berarti kamu tidak sabar. Tidak sabar. Sabar tidak ada batasnya. Ya, kadang-kadang ketika saya dari merasakan, aku mau merasani loh, menghadapi apa yang itu merasani namanya. Kalau ada yang tidak ada apanya berarti susah. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari orang rasanya ini memandang apa ini. Itu namanya seperti sama itu. Padahal sekalian, kalau kita itu mengencing sesama manusia, itu dosanya seperti memakan bangkai daging saudaranya yang sudah mati. Wes ngerasani tonggone. Berarti kami itu kok makan bangkai, ya kan? Makanya saya ngerasain ya misalnya, apapun kita harus selalu husnudzon kepada siapapun. Jadi nanti dengan siapapun kita harus selalu husnudzon, jangan berprasangka yang jelek. Sebenarnya kita tidak tahu. Jadi harus kita selalu husnudzon. Siapapun kita harus berprasangka yang baik. Gitu. Mana ya? Telah ngapain pun biasa kok ya. Saya kira cukup untuk kami secara singkat. Sekali lagi sebelum kami tutup, kami akan membacakan sebuah nangis saja apa-apa nangis ya. Ini ada parian Ciu dioca Aceh mau pinco gawe jamu. Saya pengen berbuat becik
Neng ditompo Allah ya sakarmu tuju. Oh, bukan nang. Yang kedua, Saya bukan nang. bojo papat mateng bareng. Apa kuwi? Menawi lepas nyuwun pangapunten. Neng niku parian nggih, hanya parian. Bojo siji rantai ke papat itu hanya parian ya. Yang terakhir nyusumin ke perangkap keburuan gapura. Saya banget ini ya. Sekasemanten menawi lepat nyuwun pangapura. Matur nuwun. Banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bindeng gawe. Kok enak meneng wae.